Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak, Ibu pengurus dan seluruh anggota MGMP PPKN SMK Kabupaten Malang yang hebat-hebat, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam keadaan sehat, bahagia, sejahtera. Amin. Saya selaku Ketua MGMP PPKN SMK Kabupaten Malang mohon maaf belum bisa menyelenggarakan pertemuan MGMP sebagaimana mestinya karena masih ada pandemi. Karena itu, untuk kali ini kita akan mencoba melakukan pertemuan secara virtual seperti yang akan saya lakukan pada kesempatan ini. Bapak Ibu semuanya yang berbahagia, beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 18 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020, saya mengikuti kegiatan workshop di P4TK, PKN dan IPS yang membahas tentang penyederhanaan RPP moda luring dan daring. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula saya ingin berbagi apa yang telah saya peroleh dari P4TK, yaitu tentang penyederhanaan RPP itu kepada seluruh anggota MGMP PPKN SMK Kabupaten Malang. Untuk selengkapnya, marilah kita pelajari bersama presentasi yang sudah saya siapkan. Baiklah, Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini ada beberapa pertanyaan terkait dengan penyederhanaan RPP yang muncul, sehingga muncullah kebijakan, kebijakan penyederhanaan RPP. Pertanyaan yang pertama diantaranya itu ada yang menanyakan apa yang menjadi pertimbangan penyederhanaan RPP, mengapa RPP disederhanakan. Nah, untuk menjawab pertanyaan ini alasannya. Guru-guru sering diarahkan untuk menulis RPP dengan sangat rinci, sehingga banyak menghabiskan waktu yang seharusnya bisa lebih difokuskan untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Kemudian berikutnya, mengapa RPP disederhanakan? Nah, jawabnya, sebagai alternatif solusi untuk mempermudah guru dalam menyusun RPP, merancang pembelajaran kreatif dan inovatif dapat dilaksanakan di kelas, mengevaluasi pembelajaran di kelas sehingga hasil belajar siswa yang diharapkan dapat tercapai. Tindak lanjut untuk perbaikan RPP selanjutnya. Adapun penyederhanaan yang dimaksud, yaitu guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mempertimbangkan format RPP secara mandiri untuk sebesar-besarnya keberhasilan belajar murid. Ada komponen inti di dalam RPP itu. Ada 3. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Yang kedua, langkah-langkah pembelajaran. Kemudian yang ketiga, penilaian pembelajaran atau asesmen. Kemudian pertanyaan yang kedua, apa yang dimaksud dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid? Yang dimaksud dengan prinsip efisien, yaitu berarti penulisan RPP dilakukan dengan tepat dan tidak menghabiskan banyak waktu dan tenaga, itu efisiennya. Kemudian yang efektif, berarti penulisan RPP dilakukan untuk mencapai tujuan pembelajaran.
Kemudian yang berorientasi pada murid itu berarti penulisan RPP dilakukan dengan mempertimbangkan kesiapan, ketertarikan, dan kebutuhan belajar murid di kelas. Baiklah, selanjutnya ada pertanyaan juga, apakah RPP dapat dibuat dengan singkat, misalnya hanya 1 halaman? Jawabnya, bisa saja, asalkan sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Tidak ada persyaratan jumlah halaman. Ada juga pertanyaan, apakah ada standar baku untuk format penulisan RPP? Jawabnya tidak ada. Tidak ada standar bakunya. Guru bebas membuat, memilih, mengembangkan, dan menggunakan RPP sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi pada murid. Oke, next. Bagaimana dengan format RPP yang sudah dibuat guru? Guru dapat tetap menggunakan format RPP yang telah dibuatnya. Atau guru dapat pula memodifikasi format RPP yang sudah dibuat sesuai dengan prinsip efisien, efektif, dan berorientasi kepada murid. Apakah RPP harus 1 lembar? Jawabnya, mengacu pada prinsip efektif dan efisien, penyusunan RPP tidak perlu menghabiskan banyak halaman dan lembar kertas, sehingga RPP cukup disusun hanya dengan 1 halaman saja, atau jika tidak memungkinkan, dapat ditulis 1 lembar. Bagaimana strategi penyusunan RPP model simple atau sederhana? Yang pertama, RPP model lama kita adaptasi sesuai dengan ketentuan RPP berdasarkan Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Strategi kedua, kita bisa membuat RPP baru berdasarkan Surat Edaran nomor 14 tahun 2019 itu. Berapa jumlah komponen dalam RPP yang sederhana itu? Jawabnya, ada 3 komponen inti, yaitu yang pertama tujuan pembelajaran, yang kedua langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, kemudian yang ketiga penilaian pembelajaran atau asesmen. Komponen-komponen lainnya adalah pelengkap. Nah, ini sesuai dengan edaran, Surat Edaran Mendikbud nomor 14 tahun 2019. Oke, kita lanjutkan. Kebijakan berikutnya. Perbandingan komponen dan sistematika RPP. Coba kita perhatikan perbandingan komponen dan sistematika RPP dari Permendikbud nomor 22 tahun 2016 dengan Surat Edaran nomor 14 tahun 2019. Permendikbud nomor 12 tahun 2016 versi full halaman yang lama ada 13 komponen, mulai dari identitas sekolah, mata pelajaran, kelas semester, kemudian materi, submateri, tahun pelajaran, kemudian alokasi waktu, komponen inti, komponen dasar dan indikator pencapaian kompetensi, kemudian tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, model pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan penilaian. Ada 13 komponen. Sementara versi 1 halaman yang baru ada 3 komponen. Komponen pelengkapnya RPP mulai ada identitas sekolah, mata pelajaran, kelas semester, materi, submateri, tahun pelajaran,
alokasi waktu. Kemudian komponen intinya ada 3, tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan yang ketiga asesmen. Sedangkan komponen lain sebagai pelengkap dan bebas mandiri. Untuk alternatif format RPP dari yang baru ini, versi yang baru, 1 halaman, itu bisa berbentuk deskripsi. Kemudian format yang kedua ada yang berbentuk tabel. Kemudian format yang ketiga berbentuk kombinasi antara deskripsi dan tabel. Topik berikutnya, penyusunan tujuan pembelajaran. Penyusunan tujuan pembelajaran, ya, tentunya yang ideal kita harus menggunakan kaidah atau rumus ABCD. Tapi sebelum merumuskan itu tentunya kita akan melihat yang pertama KD. KD sikap, KD pengetahuan, dan KD keterampilannya. Itu bagaimana. Kemudian yang kedua, dari KD tersebut diturunkan menjadi IPK. Indikator pencapaian kompetensi. Disusun menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, diikuti dengan submaterinya. Selanjutnya baru kita menyusun tujuan pembelajarannya dengan menggunakan kaidah ABCD. A yang dimaksud audience, yaitu siswa atau peserta didik. B itu behavior, yaitu perilaku siswa yang dapat diamati selama mengikuti proses pembelajaran. C itu condition, yang berarti persyaratan yang harus dipenuhi sehingga perilaku yang diharapkan dapat ditunjukkan oleh siswa. Sedangkan yang D itu degree, yaitu keberhasilan pencapaian perilaku yang dapat berbentuk kecepatan, ketepatan, kuantitas, dan atau kualitas. Itu selanjutnya contoh rumusan tujuan pembelajaran KD 3.1. Melalui model pembelajaran discovery learning, problem based learning, dan project kewarganegaraan, peserta didik dapat mengembangkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, membiasakan sikap toleransi, kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, menjelaskan hakikat kekuasaan di Indonesia, membandingkan persamaan dan perbedaan Kementerian Negara Republik Indonesia dengan lembaga pemerintah non-kementerian, menggali penerapan nilai-nilai Pancasila dalam praktek penyelenggaraan pemerintah negara, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintah negara di bidang IPO-Lexosbud Hankam, serta menyajikan hasil analisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktek penyelenggaraan pemerintahan negara di bidang IPO-Lexosbud Hankam dalam bentuk laporan dan blog video atau vlog secara sistematis dan menarik. Ini berupa deskripsi. Kita amati mana yang termasuk audience, behavior, condition, dan degree. Nah, di sini ditunjukkan dengan warna. Ya. Audience itu warna merah. Ya, warna merah. Di atas itu peserta didik. Kemudian behavior itu yang warna hijau. Sedangkan condition itu yang di atas, yang pertama, kalimat pertama itu warna biru. Dan degree, yang D, degree, ini diberi warna merah, merah hati ini mungkin. Ya, ada yang di bawah itu. Itulah contoh rumusan tujuan pembelajaran. Selanjutnya, kita akan masuk ke topik kegiatan pembelajaran.
Kegiatan pembelajaran ini ada 3 bagian, bagian pendahuluan, bagian inti, dan bagian penutup. Di bagian pendahuluan ini, ya tentunya berisi persiapan psikis dan fisik peserta didik, ya, memotivasi belajar, persepsi, menyampaikan tujuan atau orientasi, kemudian juga menyampaikan ruang lingkup materi yang akan dibahas. Sedangkan di bagian inti, itu isinya tentang pembelajaran HOTS, ya, transfer of knowledge, critical and creative thinking, problem solving. Juga bisa yang PAXI, creativity, critical thinking, collaboration, dan communication. Kemudian juga bisa dimasukkan PPK dan literasi. Kemudian juga bisa PBL di contextual learning, PBL project kewarganegaraan. Nah, ini tentunya kita akan memilih mana yang sesuai dengan materi dan sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Kemudian bagian penutup, bagian ketiga penutup, itu berisi tentang rangkuman, umpan balik atau feedback, kemudian refleksi, tindak lanjut, kemudian schedule atau jadwal pertemuan yang akan datang. Itu mengenai kegiatan pembelajarannya. Nah, topik berikutnya, bagian yang ketiga yaitu penilaian atau assessment. Di dalam pembelajaran PPKN, penilaiannya bisa dikatakan lengkap karena mencakup 3 aspek. Ya. Penilaian, pembelajaran, aspek sikap. Penilaian sikap ini bisa kita pilah menjadi 2 bagian. Ya. Yang pertama, yang utama, penilaian sikap yang utama. Bisa berupa observasi yang dilakukan oleh guru mata pelajaran selama 1 semester. Kemudian observasi oleh bimbingan konseling dan wali kelas selama 1 semester. Observasi oleh guru mata pelajaran ini dilaksanakan selama proses pembelajaran dan di luar pembelajaran. Observasi yang dilakukan oleh BK dan wali kelas ini dilaksanakan di luar jam pembelajaran, baik secara langsung maupun berdasarkan informasi atau laporan yang valid. Sedangkan penilaian sikap yang sebagai penunjang itu berupa penilaian diri dan penilaian antar teman. Hal ini dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 kali dalam 1 semester. Ini yang menyangkut penilaian sikap. Kemudian yang kedua, yaitu penilaian aspek pengetahuan. Penilaian pembelajaran aspek pengetahuan. Nah, penilaian pengetahuan ini bisa dilakukan secara tertulis, ya, tes tertulis. Tes tertulis bisa pilihan ganda, juga bisa bentuk yang lain. Kemudian ada tes lisan. Tes lisan bisa berbentuk kuis atau tanya jawab. Kemudian yang ketiga yaitu penugasan. Ya, tugas yang dilakukan secara individu maupun kelompok. Ini semuanya nanti masuk dalam kategori penilaian pengetahuan. Kemudian bagian yang ketiga, ya, penilaian pembelajaran aspek keterampilan. Ya. Dalam penilaian keterampilan ini bisa dilakukan dengan pengamatan, ya, atau kinerjanya. Kemudian juga dalam bentuk proyek, bisa dilakukan dalam proyek kewarganegaraan, juga bisa melalui portofolio peserta didik, dan juga bisa melalui produk. Nah, 4 bagian ini, pengamatan, proyek, portofolio, produk,
itu nanti nilainya masuk dalam kategori penilaian keterampilan. Berikut ini format RPP model simpel sederhana, ya, baik dalam bentuk deskripsi, bentuk tabel, maupun bentuk kombinasi. Seperti apa yang bentuk deskripsi? Ini kami sajikan. Formatnya seperti ini. Ini format RPP model simple, bentuk deskripsi. Bisa diamati. Itu berbentuk deskripsi. Kemudian yang berbentuk tabel, ini format RPP model simple berbentuk tabel. Ada tabelnya di dalamnya. Kemudian yang ketiga berbentuk kombinasi, ya, gabungan antara deskripsi dan tabel. Nah, di situ deskripsinya nanti nampak pada rumusan tujuan pembelajarannya, sedangkan tabelnya nanti ada di kegiatan pembelajarannya itu, karena disajikan dalam bentuk tabel. Kemudian bagian ketiga penilaian, teknik penilaian, ya, penilaian proses, penilaian hasil belajar. Ini bentuk kombinasi. Nah, kita bebas memilih yang kita inginkan, bisa yang deskripsi, bisa tabel, ataupun kombinasi. Kita diberi kebebasan, silakan mana yang kita sukai. Selanjutnya akan saya berikan contoh RPP. RPP kalau tadi itu hanya formatnya saja, ini saya sajikan satu contoh, ya, sudah contoh yang sudah terisi untuk mata pelajaran PPKN. Nah, ini contoh RPP bentuk deskripsi moda luring, luar jaringan. Ya, bisa diamati Bapak Ibu semuanya. Ya, itu judulnya tetap di atas, rencana pelaksanaan pembelajaran, kemudian ada nama sekolah, kita isikan, kelas semester, ya, itu kita masukkan, materi pokok itu tentang apa. Mata pelajarannya PPKN, tahun pelajarannya kita cantumkan, alokasi waktu yang diperlukan, itu berapa pertemuan bisa kita cantumkan. Umpamanya kita ingin menambahkan KD keberapa, bisa disisipkan di situ di bawah alokasi waktu. Supaya kita bisa mengetahui, oh ini RPP KD kesekian, dan seterusnya. Itu akan lebih bagus juga. Cukup mungkin nomor KD-nya saja. Jadi kalau ditulis KD-nya yang berbentuk kalimat itu, nanti konsekuensinya tidak lagi menjadi satu halaman atau satu lembar, bisa lebih. Jadi bisa cukup nomor dari KD itu dicantumkan untuk memudahkan kita dalam melihat ini RPP KD keberapa. Kemudian juga bisa diamati itu tujuan pembelajarannya. Ini diuraikan seperti itu. Melalui model pembelajaran discovery learning dan seterusnya itu seperti yang saya bacakan tadi. Ini menunjukkan deskripsi. Kemudian dalam kegiatan pembelajarannya pun itu disajikan dalam bentuk deskripsi. Kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, sampai kegiatan penutup. Jadi tanpa adanya tabel di dalamnya. Ini yang bisa dikategorikan berbentuk deskripsi. Kemudian juga penilaiannya. Ya, kita cantumkan penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilannya. Ya. Jadi
sikap teknik penilaiannya menggunakan apa? Misalnya di sini ya ditetapkan observasi, bentuk instrumennya lembar observasi yang memuat aspek syukur, toleransi, kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Nah ini tentunya aspek-aspek ini kita masukkan di situ, kita selaraskan, kita sinkronkan dengan di tujuan pembelajarannya. Jadi di tujuan pembelajarannya, ya, di situ tadi ada sikap membiasakan sikap toleransi, kerjasama, disiplin dan seterusnya itu. Ya, itu kita ambilkan dari situ. Jadi harus sinkron antara yang di tujuan pembelajaran dengan yang di penilaian sikap itu. Kemudian penilaian pengetahuan menggunakan teknik penilaian apa? Tes tertulis misalnya. Bentuk instrumennya juga tes tertulis berupa 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Sedangkan untuk penilaian keterampilannya menggunakan teknik penilaian kinerja dan produk. Bentuk instrumennya lembar penilaian laporan dan presentasi lembar penilaian vlog. Nah, ini contoh RPP dalam bentuk deskripsi. Selanjutnya ada contoh lagi, ya, contoh lagi RPP bentuk kombinasi, perpaduan antara deskripsi dan tabel. Kalau tadi moda luring, yang ini moda daring dalam jaringan. Nah, moda ini tepat sekali kita buat dalam bentuk ini dalam kondisi yang masih pandemi ini. Pembelajaran jarak jauh, RPP-nya pun harus sesuai dengan kondisi real di lapangan. Di sini dicantumkan nama sekolah, kelas, semester, materi, kemudian mata pelajaran, tahun pelajaran, alokasi waktu. Bisa disisipkan, ditambahkan KD keberapa. Kemudian kita cantumkan tujuan pembelajarannya berbentuk deskripsi. Sama dengan tadi itu untuk tujuan pembelajarannya. Kemudian kegiatan pembelajarannya ini disajikan dalam bentuk tabel. Sehingga bisa dikatakan kombinasi. Tabel dalam kolom pertama tentang kegiatan, kolom kedua deskripsi kegiatannya, kemudian di kolom ketiga itu aplikasi dan fitur. Kegiatan pendahuluan, deskripsinya itu salam, doa, memberikan motivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran, skenario pembelajaran, dan aspek yang dinilai. Kemudian aplikasi dan fitur yang digunakan apa? Misalnya pakai WhatsApp, ya, kita tetap pakai WhatsApp atau WA, atau video conference, Vicon, melalui fitur Big Blue Button pada aplikasi Moodle. Kemudian di kegiatan intinya. Nah ini ada 3 row di sini. Yang ada 3 bagian pertemuan. Pertemuan pertama, peserta didik masuk pada pertemuan pertama. Itu kita jabarkan. Yang pertama, mengunduh dan membaca bacaan 1. Yang kedua, mengunduh, mengerjakan, mengunggah tugas 1 LKPD, lembar kerja peserta didik. Kemudian yang ketiga, mengerjakan kuis 1. Yang keempat, peserta didik dan guru berdiskusi melalui chatting, ya, melalui WA misalnya, ya, atau yang lain. Nah, aplikasi dan fitur yang digunakan untuk pertemuan pertama ini pakai Moodle. Ya. Nah, di situ kegiatannya
fitur unduh bacaan 1, fitur unduh dan unggah tugas 1 LKPD, kemudian fitur kuis 1, fitur forum yang ada di Moodle. Selanjutnya pada pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua, peserta didik masuk pada pertemuan kedua. Yang pertama, mengunduh dan membaca bacaan 2. Dari mana bacaan itu kita peroleh? Tentunya dari Moodle. Fitur unduh bacaan 2 itu diunduh atau di-download. Kemudian yang kedua, mengunduh dan mengamati infografis Jokowi dan New Normal. Itu bisa diunduh melalui fitur infografis yang telah disediakan. Kemudian yang ketiga, mengunggah tugas 2. Nah, ini melalui aplikasi apa? Ya, tetap melalui Moodle kita unduh dan unggah tugas 2 yang ada di Moodle itu. Kemudian yang keempat, mengerjakan kuis 2. Dari mana diperoleh kuis 2? Ya, dari aplikasi dan fitur Moodle yang menunjukkan kuis 2. Fitur kuis 2 itu bisa dikerjakan di situ. Kemudian yang kelima, peserta didik dan guru berdiskusi melalui chatting. Nah, karena di Moodle juga menyediakan fitur forum, maka chattingnya lewat fitur forum yang ada di Moodle. Kalau kita nggak pakai Moodle, pakai WA, ya bisa nanti chattingnya lewat WA begitu. Atau pakai yang lain, ya, Classroom. Kemudian pada pertemuan ketiga, peserta didik itu bisa pertama mengunduh dan menyimak contoh vlog kampanye pencegahan COVID-19 di masa new normal. Nah, videonya bisa melihat di mana? Di Moodle yang disiapkan fitur video. Itu peserta didik bisa mengunduhnya dan menyimaknya. Kemudian yang kedua, mengunggah tugas 3, membuat vlog. Itu juga melalui Moodle, itu fitur unduh dan unggah tugas 3. Kemudian yang ketiga, peserta didik mengerjakan kuis 3. Kuisnya juga bisa dilakukan di fitur kuis 3 yang ada di Moodle. Kemudian yang keempat, peserta didik dan guru berdiskusi melalui chatting. Chatting yang di program ini yaitu menggunakan fitur forum yang ada di Moodle. Kemudian kegiatan yang ketiga, penutup. Peserta didik mengerjakan tes akhir. Tes akhirnya bisa dibuka di fitur tes akhir pada Moodle. Kemudian peserta didik mengisi penilaian diri. Itu juga sama. Nanti peserta didik diarahkan untuk membuka fitur penilaian diri yang ada pada Moodle. Kemudian yang ketiga, guru menyimpulkan, tentunya guru bersama siswa bisa menyimpulkan, mengapresiasi tindak lanjutnya. Ini bisa melalui WA atau Vcom dengan Moodle. Nah, maaf, ini dalam contoh tadi disebutkan di atas ada 4 pertemuan, tapi ini kurang 1. Nanti Bapak Ibu bisa menambahkan sendiri. Ya, row-nya ditambahkan untuk pertemuan yang keempat. Kemudian penilaian ya sama dengan yang tadi, bentuk deskripsinya, penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Ya, bisa diperhatikan di layar yang saya paparkan itu, ya, teknik penilaian sikap itu melalui observasi,
Bentuk instrumennya lembar observasi yang memuat aspek syukur, toleransi, kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Nah, pengetahuannya juga gitu. Ya. Teknik penilaiannya tes tertulis. Bentuk instrumennya tes tertulis berupa 10 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Teknik untuk penilaian keterampilannya menggunakan teknik penilaian kinerja dan produk. Bentuk instrumennya lembar penilaian laporan dan presentasi, lembar penilaian vlog. Kemudian ya, kita cantumkan di situ Malang, tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, guru PPKN, tanda tangan, dan cantumkan nama bapak atau ibu di situ. Nah, kalau sudah punya NIP juga dicantumkan di situ. Nah, ini Bapak Ibu contoh RPP bentuk kombinasi. RPP model simple, sederhana, model 1 lembar, ya, atau 1 halaman, boleh 2 halaman. Banyak nggak memungkinkan 1 halaman, bisa 2 halaman, tapi tetap 1 lembar. Ya. Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya untuk tindak lanjut kita dari kegiatan ini, ayo kita bersama-sama membuat RPP. Ya. Ketentuannya bagaimana? 1 guru minimal 1 KD. Artinya setiap guru itu membuat 1 RPP, paling tidak boleh lebih dari 1. Dengan ketentuan membuat RPP moda daring. Karena nampaknya dalam semester ke depan ini kita pembelajaran jarak jauh menggunakan moda daring. Kemudian hasil pekerjaan RPP Bapak Ibu silakan dikirim ke sekretaris MGMP. Setelah terkumpul lengkap, nanti sekretaris akan menge-share ke grup WA MGMP kita. Nah, setelah itu silakan Bapak Ibu mengunduhnya, kemudian RPP tersebut silakan diedit dan diadaptasikan sesuai dengan kondisi sekolah Bapak Ibu masing-masing. Demikian, selamat mengerjakan. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya mohon maaf bila ada hal-hal yang tidak berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.